Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 61 Pelatihan Dasar CPNS 2022 yang beranggotakan Muhammad Ajilarang, Intan Safitri, Anggondita Durotonisa, Burdatul Ihlami, dan Nesya Nuraulia. Dalam hal ini, kelompok kami membuat video tentang peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Mari kita saksikan. Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan global yang dinamis dan sangat cepat. Kemajuan informasi, teknologi, dan pengetahuan sudah sangat merata dalam berbagai lapisan masyarakat. Begitupun dalam proses pelayanan birokrasi yang pada saat ini harus relevan dengan keadaan dunia sekarang, yaitu mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat tersebut, diperlukan birokrasi yang berkelas dunia, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo memberikan dua arahan. Yang pertama, memberikan arahan berupa pembangunan sumber daya manusia untuk menciptakan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja smart, dinamis, terampil, menguasai ilmu dan teknologi, dan memiliki komitmen yang sangat tinggi. Kedua, penyederhanaan birokrasi untuk mendukung menciptakan iklim investasi yang baik. Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, rencana pembangunan jangka menengah nasional memuat beberapa arah kebijakan, di antaranya penguatan implementasi manajemen ASN, penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, terintegrasi, reformasi sistem akuntabilitas kerja, hingga transformasi pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan adaptif. Tahun 2024 nanti, pemerintah ingin menjadi pemerintahan yang berkelas dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu melakukan reformasi birokrasi dengan harapan aparatur sipil negara atau ASN sudah memiliki ciri-ciri karakter. Ciri-ciri karakter tersebut dinamakan Smart ASN. Karakter Smart ASN terdiri dari 8 kategori. Yang pertama, integritas, yang kedua, profesionalisme, yang ketiga, nasionalisme, yang keempat, menguasai IT dan bahasa asing, yang kelima, berjiwa hospitality, yang keenam, berwawasan global, yang ketujuh, networking, dan yang kedelapan, entrepreneurship. Integritas selalu bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi. Kejujuran hal yang penting dalam bekerja, baik itu dengan atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja lainnya. Memiliki jiwa yang bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Beberapa contoh integritas yaitu mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab terhadap dampak dan resiko dari pekerjaannya, dapat bekerja sama baik dengan atasan, rekan kerja, ataupun bawahan tanpa adanya rasa canggung. Profesionalisme, suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN. Kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing. Contoh profesionalisme adalah dalam pekerjaannya selalu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN, memiliki penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya, menunjukkan perilaku sikap bela negara. Nasionalisme, tentu saja sebagai seorang warga negara Indonesia harus memiliki semangat cinta tanah air, harus mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa Indonesia. Contoh dari nasionalisme adalah bangga menggunakan produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, memakai baju batik yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Tahun 2000 berwawasan global.
yaitu pandangan dan sikap yang mendunia. Diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif. Contohnya mengikuti perkembangan perdagangan internasional, update dengan berita global terkini, serta menuntut ilmu dengan mengikuti pertukaran pelajar. Menguasai IT dan bahasa asing, yaitu ASN yang berwawasan dan update perkembangan teknologi digital dan berkeinginan menguasai bahasa asing. Contohnya mengembangkan diri dengan belajar melalui aplikasi bahasa, memanfaatkan platform seperti Google Book, melatih public speaking dengan WNA. Berjiwa hospitality, memiliki sifat baik hati dan budi bahasanya sebagai branding untuk menentukan kesan dalam pelayanan publik. Contohnya, menerapkan 5S, ramah dan suka menolong, berbicara dengan nada yang rendah. Berjiwa entrepreneurship, ASN yang mampu menciptakan inovasi dengan menciptakan mindset pantang menyerah, serta memikirkan peluang demi kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya, mengikuti pelatihan bisnis, bergabung dalam komunitas, atau memanfaatkan hobi memasak untuk membuka bisnis kuliner. Memiliki hubungan luas, yaitu kemampuan ASN dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi, sehingga dapat membangun relasi antara satu pihak dengan pihak lain. Contohnya mengikuti rapat organisasi, bertukar pemikiran atau ide dengan rekan lintas profesi, atau menjalin networking di sosial media seperti LinkedIn. Manajemen ASN merupakan kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek SDM di dalam organisasi. Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini, baik untuk PNS maupun P3K. Manajemen PNS sendiri terkandung di dalam 14 ruang lingkup yang termasuk di dalamnya tentang pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Terdapat 14 ruang lingkup manajemen ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan PNS dengan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam penyusunan rencana kebutuhan PNS. 2. Pengadaan. Pengadaan PNS untuk mengisi formasi yang kosong dengan cara membuat perencanaan, pengumuman, pelaksanaan dengan sistem CAT sampai dengan pengangkatan. Pangkat dan jabatan. Pangkat dan adalah tingkat kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seorang PNS. Pengembangan karir dilakukan dengan sistem merit dengan adanya pemetaan kualifikasi kompetensi dan kinerja PNS yang menjadi dasar untuk mengambil langkah kebijakan. Pola karir terkait linearisasi pekerjaan sesuai jabatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. 7. Mutasi dilakukan untuk pemerataan kebutuhan organisasi didasari atas permintaan individu dan kebijakan instansi. 8. Penilaian kerja dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sasaran kerja pegawai. 9. Penggajian dan tunjangan diberikan sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. 10. Penghargaan diberikan berdasarkan pencapaian kerja, pengabdian, kedisiplinan, kejujuran, dan kesetiaan. Disiplin, penjatuhan hukuman disiplin PNS untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Pemberhentian didasarkan karena tidak tercapainya kinerja. 13. Pensiun dan tabungan diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian seorang PNS. 14. Perlindungan didapatkan dari pemerintah seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian. Bagaimana manajemen PNS bisa mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024? Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga tahun 2024 yaitu mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia. Pemerintah melalui Kemenpan RB menerapkan mekanisme manajemen ASN. Penerapan nilai manajemen ASN itu sendiri melalui manajemen PNS yang akan membantu mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Bagaimana penerapan dan contohnya? Yaitu penyusunan dan penerapan kebutuhan. Pemerintah wajib menyusun,
menetapkan dan mengadakan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pengembangan karir dan pola karir. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Contoh, pengembangan karir bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan kursus. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS. Contoh, penilaian target kerja, capaian kinerja, hasil kinerja, serta perilaku PNS. Terakhir, disiplin. PNS wajib mematuhi dan mengikuti peraturan disiplin PNS. PNS yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Contoh, masuk kerja tepat waktu, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan mencapai sasaran kerja pegawai.